Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang mufrad musanna dan jamak pada fi'il. Mufrad musanna dan jamak pada fi'il madhi. Mufrad pada fi'il madhi. Mufrad pada fi'il madhi itu ada 5 bentuk, yaitu 1. Mufrad mudzakkar ghaib dengan wazan fa'ala dan tambahan dhamir mustatir huwa muqaddar, contoh nasyara. Yang kedua, mufrad muannas ghaibah dengan wazan fa'alat dengan tambahan dhamir mustatir hiya muqaddar, contoh nasyarat. Yang ketiga, mufrad mudzakkar mukhatab dengan wazan fa'alta dengan tambahan dhamir mutasil at-ta'u, contoh nasyarata. Yang kelima, mufrad muannas mukhatabah dengan wazan fa'alti dengan tambahan dhamir mutasil at-ta'u, contoh nasyarati. Yang kelima, mutakallim wahdah dengan wazan fa'altu dengan tambahan dhamir mutasil at-ta'u, contoh nasyartu. Saya ingin memberi penjelasan sedikit tentang hoib, hoibah, mukhatab dan mukhatabah serta mutakallim wahdah. Yang dimaksud hoib dan hoibah itu kata ganti orang ketiga, seperti dia, mereka. Tapi kalau mufrad ini dia ya. Hoib itu untuk laki-laki dan hoibah itu untuk kata ganti orang ketiga, perempuan. Sedangkan yang mukhatab sama mukhatabah itu kata ganti orang kedua, seperti kamu. Kemudian mutakallim wahdah itu orang yang berbicara dan itu hanya satu orang. Selanjutnya musanna pada fi'il madhi. Musanna pada fi'il madhi itu ada 5 bentuk juga, yaitu yang pertama tasniyah mudzakkar ghaib dengan wazan fa'ala dengan tambahan dhamir mutasil aliful itsnaini, contoh nasyara. Yang kedua, tasniyah muannas ghaibah dengan wazan fa'ilata dengan tambahan dhamir mutasil aliful itsnaini, contohnya ini nasyara, nasyarata. Yang ketiga, tasniyah mudzakkar mukhatab dengan wazan fa'iltuma dengan tambahan dhamir mutasil aliful itsnaini, contoh nasyartuma. Yang keempat, tasniyah muannas mukhatabah dengan wazan fa'altuma dengan tambahan dhamir mutasil aliful itsnaini, contoh nasyartuma. Yang kelima, mutakallim ma'al ghairi. Dan dimaksud mutakallim ma'al ghairi ini orang yang berbicara dengan yang lain, dan ini dalam konteks musanna ini ada 2 orang. Contoh, ismi Aisyah wa hadi ummi nahnu tabahna aruzza ma'an. Namaku Aisyah dan ini ibuku, kami berdua memasak nasi bersama. Selanjutnya, jamak pada fi'il madhi. Jamak pada fi'il madhi itu ada 5 bentuk juga. Yang pertama, jamak mudzakkar ghaib dengan wazan fa'alu dengan tambahan dhamir mutasil wawul jama'ah, contoh nasaru. Yang kedua, jamak muannas ghaibah dengan wazan fa'alna dengan tambahan dhamir mutasil nun niswah, contoh nasyarana. Yang ketiga, jamak mudzakkar mukhatab dengan wazan fa'altum, contoh ini nasyaratum, kurang mim itu dengan tambahan dhamir mutasil at-ta'u. Yang keempat, jamak muannas mukhatabah dengan wazan fa'altunna dengan tambahan dhamir mutasil at-ta'u, contoh nasyaratunna. Yang kelima, mutakallim ma'al ghair dengan wazan fa'alna dengan tambahan dhamir mutasilna, contoh nahnu tullabun darasna ad-darsa fil fasli. Ini ringkasannya, kita bisa baca huwa fa'ala, huma fa'ala, hum fa'alu, hiya fa'alat, huma fa'alata, hunna fa'alna, anta fa'alta, antuma fa'altuma, antum fa'altum, anti fa'alti, antuma fa'altuma, antunna fa'altunna, ana fa'altu, nahnu fa'alna. Selanjutnya, mufrad musanna dan jamak pada fi'il mudhari'. Mufrad pada fi'il mudhari'. Mufrad pada fi'il mudhari' itu ada 5 bentuk. Yang pertama, mufrad mudzakkar ghaib dengan wazan yaf'ulu dengan tambahan dhamir mustatir huwa muqaddar, contoh yang suruh. Untuk mufrad mudzakkar ghaib ini huruf
mudharaahnya itu ya. Yang kedua, mufrad muannas waibah dengan wazan taf'ulu. Berarti huruf mudharaahnya itu ta dengan tambahan dhamir mustatir hiya muqaddar. Contoh hiya tansuru. Yang ketiga, mufrad mudzakkar mukhatab dengan wazan taf'ulu dengan tambahan dhamir mustatir anta muqaddar. Contoh anta tansuru. Yang keempat, mufrad muannas mukhatabah dengan wazan taf'ulina dengan tambahan dhamir muttasil ya'ul mukhatabah. Contoh tangsurina. Jadi untuk mufrad muannas mukhatabah ini ada tambahan ya mukhatabah ya. Yang kelima, mutakallim wahdah dengan wazan af'ulu dengan tambahan dhamir mustatir ana muqaddar. Contoh ansuru. Untuk mutakallim wahdah ini huruf mudharaahnya adalah a, hamzah a. Yang selanjutnya, musanna pada fi'il mudhari'. Musanna pada fi'il mudhari' itu ada 5 bentuk, yaitu yang pertama, tasniyah mudzakkar ghaib dengan wazan yaf'ulani dan tambahan dhamir muttasil aliful itsnaini. Contoh yang surani. Yang kedua, tasniyah muannas waibah dengan wazan taf'ulani dengan tambahan dhamir muttasil aliful itsnaini. Contohnya huma tangsurani. Yang ketiga, tasniyah mudzakkar mukhatab dengan wazan taf'ulani dengan tambahan dhamir muttasil aliful itsnaini. Contoh antuma tangsurani. Yang keempat, tasniyah muannas mukhatabah dengan wazan taf'ulani dengan tambahan dhamir muttasil aliful itsnaini. Contoh antuma tangsurani. Yang kelima, mutakallim ma'al ghair dengan wazan naf'ulu dengan tambahan dhamir nahnu dengan dhamirnya itu nahnu. Contoh ana wa ummi fil matbah natbahu aruzza ma'an. Jadi untuk mutakallim ma'al ghair di sini itu huruf mudharaahnya itu nun. Selanjutnya, jamak pada fi'il mudhari'. Jamak pada fi'il mudhari' itu ada 5 bentuk, yaitu yang pertama, jamak mudzakkar ghaib dengan wazan yaf'uluna dengan tambahan dhamir muttasil wawul jamaah. Contoh yang suruna. Yang kedua, jamak muannas waibah dengan wazan yaf'ulna dengan tambahan dhamir muttasil nunun niswah. Contoh yang surana. Yang ketiga, jamak mudzakkar mukhatab dengan wazan taf'uluna dengan tambahan dhamir muttasil wawul jamaah. Contoh tangsuruna. Yang keempat, jamak muannas mukhatabah dengan wazan taf'ulna dengan tambahan dhamir muttasil nunun niswah. Contoh tangsurana. Yang kelima, mutakallim ma'al ghair dengan wazan naf'ulu dengan dhamirnya itu nahnu. Contoh nahnu tullabun nadarusu ad-darsa fil fasli. Selanjutnya ini ringkasannya, wa yaf'ulu huma yaf'ulani hum yaf'uluna hiya taf'ulu antum huma taf'ulani hunna yaf'ulna anta taf'ulu antuma taf'ulani antum taf'uluna anti taf'ulina antuma taf'ulani antunna taf'ulna ana af'ulu nahnu naf'ulu. Selanjutnya, amil nawasib. Amil nawasib itu adalah amil-amil yang bisa membuat fi'il mudhari' berubah dari keadaan rafa menjadi nasab. Amil nawasib itu jumlahnya ada 10, yaitu yang pertama an. Artinya bahwa atau akan. Contoh uridu an aqra'al kitaba. Saya ingin membaca buku. Lafadz aqra'u berubah menjadi nasab dengan tanda fathah aqra'a karena kemasukan amil an. Yang kedua, lan, artinya tidak akan. Contoh layang jaha al-kaslanu. Lafadz yang jahu ini berubah menjadi nasab dengan tanda fathah jadi yang jahar karena kemasukan amilan. Yang ketiga, idzan, artinya kalau begitu. Contoh tajtahidu fit ta'allumi idzan tanjaha fil imtihani. Lafadz tanjahu berubah menjadi tanjaha karena kemasukan amil idan. Yang keempat, kai, artinya agar atau supaya. Contoh a'malu armalan sholihan kai adkhula al-jannata. Lafadz adkhulu itu berubah menjadi nasab adkhula dengan tanda fathah karena kemasukan amil kai. Yang kelima, lam kai, huruf lam
huruf nawasib lam yang sama maknanya dengan kai yang berarti agar atau supaya. Contoh, yajtahidu talibu yanjahar. Lafadz yanjahu yang semula itu rofa berubah menjadi nasab dengan tanda fathah yang jahar karena kemasukan amil lam kai. Selanjutnya nomor 6, lamul juhud, lam pengingkaran, adalah huruf lam yang masuk pada fi'il mudhari' dan terletak setelah makana atau lam yakun dengan tujuan mempertegas peniadaan sesuatu. Contoh, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak menyanyiakan imanmu. Lafadz yudhi'a asalnya yudhi'u, lalu dinasabkan dengan fathah karena kemasukan amil lamul juhud. Yang ketujuh, hatta, artinya sehingga atau sampai. Contoh, la ta'kul hatta taju'ar. Lafadz taju'ar di situ asalnya itu taju'u, kemudian dinasabkan dengan tanda fathah karena kemasukan amil hatta. Yang kedelapan, fa'us sababiyah, yaitu fa yang didahului nafi atau peniadaan atau tolab permintaan. Kalimat setelah fa menjadi jawaban dari nafi atau tolab sebelumnya. Fa ini berarti maka. Contoh, 1. Isna al-ma'rufa fatanala rahmatallah. Lafadz tanala itu asalnya tanalu, yang semulanya itu rofa kemudian berubah menjadi nasab karena kemasukan amil fa'us sababiyah. Yang contoh kedua, lam yus'al fayujiba. Lafadz yujiba asalnya itu rofa yujibu yang kemudian dinasabkan dengan tanda fathah karena kemasukan amil fa'us sababiyah. 9. Wawul ma'iyah. Waw di sini memiliki makna sambil atau bersamaan. Contoh, la ta'kul wa taquma. Lafadz taquma asalnya rofa taqumu yang kemudian dinasabkan dengan tanda fathah karena kemasukan amil wawul ma'iyah. Yang 10, au yang bermakna ila sampai atau illa kecuali. Contoh pertama, istami' nushab tabibi au yatimma shifa'uka. Lafadz yatimma ini semulanya rofa yatimu kemudian dinasabkan dengan tanda fathah karena kemasukan amil au yang bermakna ila. Kemudian contoh kedua, la aqtulannal kafira au yuslima. Kata yuslima ini aslinya yuslimu, berubah dari rofa menjadi nasab karena kemasukan au. Selanjutnya amil jawazim. Amil jawazim adalah sekelompok amil yang bisa merubah fi'il mudhari' dari keadaan rofa menjadi jazm. Alamat atau tanda-tanda jazm itu ada 3, yaitu 1. Sukun, 2. Hadful illah atau membuang huruf illah, dan yang ketiga hadfun nun atau membuang huruf nun. Kemudian amil-amil yang dapat menjazmkan fi'il mudhari' itu ada 2 macam, yaitu yang pertama amil yang bisa menjazmkan satu fi'il mudhari' saja, yaitu 1. Lam, lamma, alam, alamma, lamul amri wa du'a, la fin nahyi wa du'a, dan idan. Idan ini biasanya terdapat dalam syair atau syair ya. Kemudian contohnya ini lam yalid wa lam yulad. Kata lam di sini hanya bisa menjazmkan satu fi'il mudhari' yaitu yalid. Kemudian yang kedua yaitu amil yang bisa menjazmkan 2 fi'il mudhari' sekaligus. Ini ada contohnya, amilnya itu ada in, ma, man, mahma, itma, ayun, mata, ayyana, aina, haitsuma, kaifama, dan satu lagi anna. Contohnya in ta'mal khaira tadkhulul jannata. Amil ini bisa menasabkan 2 fi'il mudhari' yaitu ta'mal yang semula ta'malu berubah menjadi jazm dengan tanda sukun, dan fi'il mudhari' yang kedua yang dijazmkan oleh in adalah tadkhul. Tadkhul di sini semulanya itu tadkhulu, kemudian berubah menjadi jazm dengan tanda sukun karena kemasukan in tadi. Mungkin cukup sekian.
Penjelasan dari saya, mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.